Perkenalkan, nama saya Agel Denanta. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman bagaimana cara membuat ukuran margin dan orientation yang berbeda pada satu dokumen yang sama. Nah, nanti pada halaman pertama saya akan menampilkan orientation berupa portrait dengan margin 4433, dan nanti pada halaman kedua saya akan memakai orientation landscape dengan margin 2222. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Pertama-tama kita klik pack layer, setelah itu kita klik pack stop dan kita ubah papernya menjadi A4, lalu kita ubah marginnya menjadi 4433, yang mana topnya 4 atau bagian atasnya, left-nya 4 atau bagian kanannya, bottom-nya 3 atau bagian bawahnya, right 3 atau bagian kirinya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa pilih orientation-nya yang portrait, lalu kita tekan OK. Nah, setelah itu pada halaman kedua saya akan membuat orientation berupa landscape dengan margin 2222. Nah, caranya hampir sama seperti yang tadi. Pertama-tama kita klik pack layer, setelah itu kita klik pack stop dan kita klik paper, kita ubah papernya menjadi legal dan marginnya kita ubah topnya menjadi 2, left-nya kita ubah juga menjadi 2, bottom-nya kita ubah juga menjadi 2, dan right-nya kita ubah juga menjadi 2. Nah, setelah marginnya kita atur semua menjadi 2 cm, selanjutnya orientationnya kita klik landscape. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan antara tampilan portrait dan landscape pada preview di bawah ini. Nah, setelah itu kita klik apply to, yang mana ada dua pilihan, yang Word dokumen, maka semua dokumen atau halamannya akan berubah menjadi landscape, dan kalau the point forward maka hanya pada halaman kedua saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada halaman pertama tampilannya berupa portrait dengan margin 4433, dan pada bagian bawahnya landscape dengan margin 2222. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan kepada teman-teman fungsi dari back break. Nah, fungsi dari back break sendiri adalah memisahkan kata-kata dari cover, kata pengantar, dan daftar isi yang telah saya buat di sini tanpa menekan enter, yang mana kalau kita menekan enter tersebut akan memakan waktu yang lama atau kurang efisien. Nah, cara menggunakan back break sendiri sangat mudah teman-teman. Pertama, kita letakkan kursor pada huruf pertama yang akan kita pindahkan pack-nya atau kita bedakan pack-nya dengan yang di atas. Lalu kita klik pack layer, setelah itu kita klik break,
dan kita klik back. Nah, otomatis kata pengantar dan cover tadi telah berada pada page yang berbeda. Nah, selanjutnya daftar isi ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik backlight, kita klik break, dan kita klik back. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada page pertama berisi cover, page kedua berisi kata pengantar, dan page ketiga berupa daftar isi. Nah, lebih efisien dan lebih singkat waktu kan teman-teman dibandingkan kita menekan tombol enter. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan kepada teman-teman fungsi dari section break. Nah, yang mana fungsi section break sendiri ini adalah untuk memudahkan kita memberi page number pada satu dokumen yang mana page number tersebut berbeda, seperti kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi. Caranya mudah sekali. Pertama-tama, kita bagi dokumen kita menjadi beberapa section. Caranya, kita letakkan kursor pada kalimat akhir yang akan kita yang ada pada page. Setelah itu kita klik backlight, kita klik break, dan kita klik next page. Nah, setelah itu kita yang daftar isi, kita gunakan fungsi dari page break. Nah, untuk pendahuluan kita gunakan fungsi dari section break, yang mana kita klik backlight, break, dan next page. Nah, setelah seperti ini kita letakkan kursor kita di atas kata pengantar. Setelah itu kita klik insert, kita klik page number, kita ubah formatnya menjadi angka Romawi, dan kita klik OK. Dan setelah itu baru kita pilih model atau tempat page number sesuai selera kita. Nah, di sini kata pengantar sudah ada huruf 1 Romawi. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah itu kita klik link to previous, lalu kita hapus page number yang ada pada halaman. Dan setelah itu kita close header and footer. Nah, untuk merubah pendahuluan ini, kita klik lagi di atas pendahuluan, lalu kita klik insert, kita klik page number, kita ubah formatnya menjadi angka 1. Setelah itu baru kita gunakan modal atau tempat yang nomor sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada cover tidak ada halaman dan pada kata pengantar ada angka 1 Romawi dan pada pendahuluan ada angka 1. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke fungsi indent. Nah, bagi teman-teman yang tidak ada ruler untuk menentukan fungsi indent, jangan khawatir. Kita dapat memunculkannya dengan cara klik view, lalu kita klik ruler, maka otomatis indentnya akan muncul. Nah, indent sendiri terdiri dari bagian yang pertama, first line indent, yang mana first line indent ini merupakan bagian paling atas yang biasanya terletak pada 1 cm atau 1,5 cm. Nah, yang kedua, adalah left indent, yang mana merupakan bagian kiri. Dan yang di tengah-tengah adalah hanging indent dan biasanya berada pada 0 cm. Dan di sini ada right indent atau bagian kanan. Nah, teman-teman bisa lihat dari kalimat atau kata di samping pengaruh dari indent yang akan saya pindahkan. Yang pertama, first line indent akan saya gerakkan ke angka 1. Nah, maka otomatis kalimat pertama pada paragraf pertama akan bergeser sesuai dengan di mana panah tersebut berada. Nah, dan kalau left indent, maka semua akan bergeser kepada panah kita letakkan. Dan kalau right indent akan bergerak ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, dan contohnya seperti ini. Kita tidak perlu tab berkali-kali untuk memindahkan kata-kata ini ke sebelah sini. Kita hanya memerlukan first indent ini kita geser saja sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa geser. Nah, jadinya seperti ini. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Segala kekurangan dan khilaf saya mohon maaf. Dan sampai berjumpa di misi kedua selanjutnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.